Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran SKI kelas 5 semester 2 tentang kisah teladan Utsman bin Affan. Sebelum kita melangkah ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang tahu gambar di samping itu gambar siapa? Ya, benar sekali. Beliau adalah Utsman bin Affan. Siapa sih Kak Utsman bin Affan itu? Nah, Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah SAW yang santun, dermawan, dan mencurahkan perhatiannya yang besar terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Beliau merupakan khalifah yang membukukan mushaf Al-Quran dan rajin membacanya. Baik, selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Materi yang pertama yaitu riwayat dan silsilah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan yaitu Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah yang biasa disebut dengan Abu Abdullah. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi di kota Makkah. Nah, Utsman bin Affan berasal dari suku Quraisy yang masih keturunan Bani Umayyah. Adapun ayahnya Utsman bin Affan bernama Affan bin Abil As. Kemudian ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Nah, Utsman bin Affan ini lahir ketika Rasulullah SAW berumur 5 tahun. Selanjutnya proses keislaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam pada saat usia 34 tahun atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan tertarik dengan ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keimanan dan keislamannya. Nah, Utsman bin Affan termasuk sebagai as-sabiqunal awwalun. Apakah ada yang tahu apa sih arti dari as-sabiqunal awwalun itu? Ya, benar sekali. As-sabiqunal awwalun yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Selanjutnya, kisah teladan Utsman bin Affan. Sebelum dan sesudah masuk Islam, Khalifah Utsman adalah pedagang yang kaya raya. Beliau terkenal sebagai seorang yang dermawan, menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW akan melakukan perang Tabuk. Khalifah Utsman mendermakan 950 ekor unta, 59 ekor kuda, dan uang 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam. Sahabat Utsman juga mewakafkan sumur rumah yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan air bagi kaum muslimin. Selain itu, Khalifah Utsman terkenal santun dan pandai berdiplomasi berdasarkan kebenaran. Contohnya, ketika Khalifah Utsman diberikan tugas diplomatik pada masa yang sulit dan penuh ancaman bahaya, yaitu beliau bertindak sebagai utusan Rasulullah untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy di Makkah. Nah, karena kecerdasan beliau sehingga penugasan tadi melahirkan dua peristiwa penting, yaitu Baiat Ridwan dan Perjanjian Hudaybiyah. Selain itu, Khalifah Utsman juga dikenal dengan kecerdasannya. Beliau ini terkenal sebagai salah satu penulis wahyu karena Khalifah Utsman mempunyai keistimewaan dalam penguasaan ilmu bahasa Arab pada zaman jahiliyah. Selain itu, Khalifah Utsman juga dikenal dengan kejujuran, kelembutan, dan kesolehannya. Selanjutnya, nilai-nilai positif dari kisah teladan Utsman bin Affan. Yang pertama, dermawan. Betul sekali, contohnya tadi menginfakkan harta demi kepentingan
Islam. Yang kedua, Khalifah Utsman ini santun dalam menyelesaikan persoalan dengan baik. Contohnya, ketika terjadi perpecahan dalam membaca Al-Quran, Khalifah Utsman langsung mengambil kebijakan untuk menulis Al-Quran yang dijadikan pedoman umat Islam sampai saat ini. Yang ketiga, mencintai Rasulullah. Ya, Khalifah Utsman merupakan salah satu sahabat yang sangat akrab dengan Rasulullah. Nah, Khalifah Utsman ini membantu perjuangan Rasulullah, terus mencurahkan perhatiannya terhadap perjuangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pandai berdiplomasi dalam kebenaran. Diplomasi ini berunding, yang dicontohkan bahwa Khalifah Utsman pernah mendapat tugas diplomatik untuk berunding dengan kaum Quraisy di Makkah. Nah, karena kecerdasan beliau, akhirnya dari perundingan tersebut dapat dua peristiwa penting. Apa tadi? Betul, Baiat Ridwan dan Perjanjian Hudaibiyah. Demikian pembelajaran yang bisa kakak sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.